Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, dan tetap menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Guru di channel Advan Zulfan, channel yang insya Allah akan memberikan beberapa materi yang penting, yang bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan memberikan materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 3, pembahasan penilaian akhir tahun atau penilaian kenaikan kelas. Tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Pak Guru mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf apabila Pak Guru dalam memberikan materi ada kekurangan dan kesalahan. Dan bagi anak-anak yang baru bergabung, silakan klik subscribe dan tombol loncengnya agar anak-anak tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari Pak Guru selanjutnya. Anak-anak, sebelum masuk ke pembahasan, Pak Guru mau memberikan materi yang harus anak-anak siapkan dan anak-anak pelajari untuk mengerjakan soal penilaian akhir tahun kelas 3 ini. Yang pertama adalah pada pelajaran ke-7, anak-anak mempelajari tentang perilaku ikhlas dan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Ya, hati tentram dengan berperilaku baik. Di antaranya adalah perilaku ikhlas dan mohon pertolongan kepada Allah SWT. Itu dibaca dan pelajari. Kemudian pada pelajaran ke-8, anak-anak juga harus mempelajari tentang surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar harus hafal ya anak-anak ya, menghafalkan surah Al-Kautsar, kemudian tahu artinya surah Al-Kautsar itu, kemudian pesan yang terkandung di dalam surah Al-Kautsar itu juga harus dipelajari. Surah Al-Kautsar itu tentang nikmat yang banyak. Kemudian di dalamnya menceritakan atau menjelaskan tentang perintah sholat dan perintah berkorban, ya kan? Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Itu pesan di dalam surah Al-Kautsar. Kemudian pada pelajaran ke-9, anak juga harus mempersiapkan materi tentang Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Ya, ini dalam Asmaul Husna. Yang pertama adalah Allah Maha Mengetahui, yaitu Al-Alim. Al-Alim adalah Allah Maha Mengetahui. Kemudian Allah Maha Mendengar, As-Sami. Itu juga harus dipelajari perilaku-perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Alim itu apa, kemudian yang mencerminkan Asmaul Husna As-Sami itu apa, itu harus dipelajari juga. Kemudian pada pelajaran ke-10, bersyukur kepada Allah SWT. Di antaranya nikmatnya bersyukur, kemudian sikap bersyukur, itu bisa anak-anak baca dan pelajari. Kemudian pada pelajaran ke-11, anak-anak mempelajari zikir dan doa setelah sholat. Arti zikir dan doa setelah sholat. Zikir itu artinya apa? Mengingat Allah. Kemudian doa itu apa? Memohon kepada Allah. Itu harus dipelajari. Kemudian contoh bacaan zikir. Kemudian contoh bacaan zikir dan doa setelah sholat. Pelajaran ke-12, anak juga harus mengetahui dan membaca tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Itulah beberapa materi yang bisa disiapkan dan dipelajari untuk mengerjakan soal penilaian akhir tahun kelas 3. Kita masuk ke soal nomor 1. Beramal tanpa pamrih juga disebut titik-titik. A. Pamer, B. Ikhlas, C. Ria, D. Sombong. Jawaban yang benar adalah ikhlas. Ikhlas itu berbuat tanpa pamrih atau tanpa meminta imbalan. Nomor 2.
Berikut ini merupakan bentuk perilaku memohon pertolongan yang benar adalah titik-titik. Perilaku memohon pertolongan yang dibenarkan Allah itu apa? A. Mencari ramalan nasib. B. Bertanya kepada dukun. C. Berdoa kepada Allah. D. Memberi sesaji makhluk halus. Jawaban yang benar adalah C. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3. Orang yang melakukan tindakan dengan ikhlas disebut titik-titik. Ikhlas itu perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan ikhlas disebut mukhlisin. A jawabannya. Diingat-ingat ya. Diingat-ingat ya anak-anak. Jawabannya adalah A. Mukhlisin. Mukhlisin adalah orang yang melakukan perbuatan ikhlas. Nomor 4. Kunci dari perbuatan ikhlas adalah titik-titik. Kunci dari perbuatan ikhlas yaitu D. Niat dan perbuatan tersebut. Nomor 5. Fasholli lirabbika wanhar. Ayat di samping terdapat pada surah Al-Kautsar ayat titik-titik. Ayat berapa anak-anak? Pinter sekali. Ayat 2. Nomor 6. Berikut ini yang bukan cara bersyukur atas nikmat Allah adalah titik-titik. A. Mendirikan sholat. Jelas itu bersyukur yang dibenarkan oleh Allah. B. Berfoya-foya. C. Berkurban. D. Beribadah. Jawaban yang sesuai dengan soal adalah B. Berfoya-foya. Jadi berfoya-foya adalah contoh bersyukur yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7. Kalimat sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Arti tersebut merupakan arti dari surah Al-Kautsar ayat ke titik-titik. Ayat ke berapa anak-anak? Ya, betul sekali. Ayat ke-3. Inna syani'aka huwal abtar. Nomor 8. Surah Al-Kautsar ayat pertama diakhiri dengan lafal titik-titik. Inna a'bainakal kautsar. Jadi akhir lafal surat, akhir ayat pertama surah Jadi akhir ayat pertama surah Al-Kautsar adalah lafal Al-Kautsar. D jawabannya. Nomor 9. Semua peristiwa yang ada di dunia ini terjadi dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak diketahui Allah. Hal itu karena Allah memiliki Asmaul Husna titik-titik. Apa jawabannya anak? Jawabannya adalah Al-Alim. D. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. 10. Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru berarti mengamalkan Asmaul Husna titik-titik. Jawaban yang benar adalah C. Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Dengan anak-anak mendengar dan memperhatikan penjelasan bu guru atau pak guru, berarti anak-anak nanti akan mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru. 11. Al-Alim artinya maha titik-titik. Artinya maha mengetahui. 12. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan bisikan hati manusia karena mempunyai Asmaul Husna titik-titik. Jadi ketika kalian berbisik-bisik dengan temannya, Allah itu tahu, Allah mendengar. Karena Allah memiliki Asmaul Husna As-Sami. Allah Maha mendengar. 13. Perilaku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diterimanya disebut titik-titik. A. Takabur. B. Syukur. C. Malas. D. Boros. Jawaban yang benar adalah syukur. Syukur adalah perilaku berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang diberikannya, semua nikmat yang diterimanya. 14. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan cara titik-titik. Jika anak-anak berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan cara apa ya? A, B, C atau D? Jawaban yang benar adalah C.
berinfak, bersedekah, dan mengerjakan sujud syukur. 15. Anissa berhasil menjadi juara pertama di kelasnya. Anissa kemudian mengucapkan kalimat hamdalah yang berbunyi Alhamdulillah. Perilaku Anissa tersebut menunjukkan sikap titik-titik. Sikap apa anak-anak? Ya, betul sekali. Sikap syukur, yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 16. Orang yang mau bersyukur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan titik-titik. Jadi kalau ada orang yang bersyukur, itu Allah akan memberikan apa? Allah akan menambahkan nikmat bagi mereka. Jawaban yang benar adalah D, akan ditambahkan nikmatnya. 17. Arti zikir secara bahasa adalah titik-titik. Zikir artinya apa anak-anak secara bahasa? Artinya adalah mengingat. 18. Sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita dahului dengan titik-titik. Jadi ketika anak-anak mau berdoa, didahului dengan apa? Dengan memperbanyak zikir dan istighfar. B jawabannya. 19. Doa secara bahasa artinya titik-titik. Apa anak-anak artinya? Doa itu memohon atau meminta. Jadi jawabannya adalah C. 20. Maha suci Allah adalah arti dari bacaan titik-titik. Tahmid, tasbih, tahlil, atau takbir. Kalau tahmid itu berbunyi Alhamdulillah. Tasbih, Subhanallah. Tahlil, La ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Jadi yang sesuai dengan arti Maha suci Allah adalah bacaan tasbih, Subhanallah. B. 21. Kota tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah titik-titik. Nabi Ibrahim dilahirkan di kota Babilonia. B jawabannya. 22. Ibu Nabi Ismail alaihissalam adalah titik-titik. Siapa nama ibu dari Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ismail itu lahir dari ibu yang bernama Hajar. 23. Di bawah ini sifat yang tidak dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah titik-titik. Yaitu jawabannya adalah sombong. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak memiliki perilaku sombong. Jawabannya adalah B. 24. Sumber air yang memancar di sekitar tempat tinggal Nabi Ismail bernama titik-titik. Jadi sumber air yang muncul ketika Nabi Ismail kehausan mencari air itu kan dalam ceritanya Nabi Ismail bersama ibunya. Nah, air apa itu? Air Zam-Zam. C jawabannya. Anak-anak masih tetap semangat mengikuti pembahasan dari Pak Guru ya? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan ke soal isian. Nomor 1. Perbuatan yang dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata disebut perbuatan titik-titik. Perbuatan apa anak-anak? Ikhlas. Ikhlas itu berbuat hanya karena Allah. 2. Cara untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara titik-titik. Ketika kita mau meminta pertolongan kepada Allah, caranya apa? Caranya adalah dengan berdoa. Nomor 3. Arti dari kata Al-Kautsar adalah titik-titik. Apa anak-anak artinya? Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Ingat-ingat ya. 4. Surah Al-Kautsar diakhiri dengan lafal. Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'bainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi lafal terakhir dalam surah Al-Kautsar itu adalah Al-Abtar. Nomor 5. Rajin menuntut ilmu merupakan bentuk meneladani Asmaul Husna titik-titik. Apa anak-anak?
pintar? Jawabannya adalah Al-Alim. Allah Maha mengetahui. 6. Allah memiliki Asmaul Husna As-Sami, yang artinya Allah Maha titik-titik. As-Sami adalah Allah Maha mendengar. Nomor 7. Kebalikan dari syukur adalah, ya tadi syukur apa Nana? Syukur itu berterima kasih. Kebalikannya apa? Lawan katanya apa? Lawan katanya adalah kufur, yaitu ingkar, tidak mau berterima kasih. 8. Menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga termasuk bentuk dari perilaku titik-titik. Perilaku apa anak-anak? Perilaku bersyukur. Ya, jadi kalau anak-anak bersyukur pada Allah, juga anak-anak harus menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga, makan makanan yang baik, yang halal, itu kan. Itu termasuk bentuk perilaku syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 9. Setelah sholat kita dianjurkan untuk berzikir dan titik-titik. Apa anak-anak? Berzikir dan berdoa. Nomor 10. Tujuan berzikir adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. 11. Nabi Ismail ketika akan dikurbankan, akan disembelih, dijadikan kurban, digantikan dengan titik-titik. Dengan apa anak-anak? Digantikan dengan seekor domba. 12. Penduduk Babilonia tidak mengenal Allah, tetapi mereka menyembah berhala. Anak-anak, kita lanjutkan ke soal uraian. Nomor 1. Sebutkan 3 manfaat melakukan amal perbuatan dengan ikhlas. Yang pertama adalah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tentram. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, sebutkan 2 perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Kautsar. Apa anak perintahnya? Perintahnya adalah fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi pesan yang ada di dalam surah Al-Kautsar itu adalah perintah sholat dan berkurban. Nomor 3. Sebutkan 3 perilaku jika seseorang meyakini Asmaul Husna Al-Alim. Apa saja anak-anak? Banyak sekali, tapi di sini Pak Guru akan memberikan 3 saja. Di antaranya adalah belajar dengan rajin, semangat mencari ilmu, menuntut ilmu, ya kan? Kemudian rajin membaca, rajin menulis. Nomor 4, sebutkan 3 manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya apa saja, anak-anak? Manfaatnya adalah yang pertama, akan ditambahkan nikmatnya. Kemudian akan terhindar dari penyakit hati. Yang ketiga, dijanjikan Allah surga. Yang ketiga, dijanjikan oleh Allah, yaitu akan ditempatkan di surga. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Bagaimana bacaan doa kepada orang tua? Jadi kalau anak-anak selesai sholat itu kan sering membaca doa. Ternyata doa yang anak baca itu doa kepada kedua orang tua. Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nomor 6 atau nomor terakhir. Sebutkan 3 perilaku Nabi Ismail alaihissalam yang patut diteladani atau dicontoh. Yang pertama adalah Nabi Ismail adalah nabi yang sabar menghadapi ujian. Kemudian Nabi Ismail juga nabi yang hormat
dan patuh kepada orang tua. Kemudian Nabi Ismail juga nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikianlah pembahasan persiapan penilaian akhir tahun atau persiapan penilaian kenaikan kelas tahun pelajaran 2020-2021 pada kelas 3 ini yang insya Allah akan dilaksanakan awal bulan Juni ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan dengan baik, anak-anak akan mendapatkan nilai yang memuaskan, nilai yang bagus, dan anak-anak juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Pak Guru doakan semoga pelajaran yang lain anak juga bisa mengerjakan dengan baik. Amin ya robbal alamin. Marilah anak-anak kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.